mengingatkan untuk kita ibadah online service ini selama ada di jam 2 siang bisa bergabung di c2020.online.church, dan kita juga ada di Rediffusion setiap jam 20.20. Silakan masuk bergabung di IG kita, IG 2020 Community. Kita akan memuji nama Tuhan, kita siapkan hati kita berikan yang terbaik untuk Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu bagi kami. Sampai hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu, kasih-Mu yang besar bagi kami. Kami tak mampu berjalan sendiri Tuhan. Dan kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah
Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Sungguh Engkau mempesona kami. Penyertaan sungguh bersamamu Bapa. Hanya bersamamu Tuhan, kami merasakan ketenangan di dalam hati kami. Terima kasih bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan,
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Shalom, shalom. Welcome to C3 2020 Online Church. First of all, if we want to pray with you, we want to speak blessing over you. Jadi jangan lupa untuk klik the button di bawah ini that we can pray with you. Dan juga jangan lupa invite your friends. Ada link di bawah yang Anda bisa klik and then copy paste masuk ke dalam WhatsApp and then invite your friends, so that they don't miss the blessings of God this week. Hari ini juga very special karena saya punya behind the crew yang baru and very special. Leroy, he's back. Thank God. I know every one of you has been praying for him and I appreciate really much. Dan bagi kita nggak ada sukacita yang lebih dari menyambut anak kita kembali di rumah. So, thanks Leroy. So, I want to tell a story. I want to start with a story, yaitu the story of a tailor, ya, orang penjahit. So saya itu dulu kira-kira 30-40 kilo lebih berat, badannya besar. Kalau ke toko sudah pasti nggak ada barang yang jadi, saudara. Jadi apa yang terjadi adalah saya selalu harus ke tailor, ya, tukang jahit, dan di sana dia selalu tanya saya, Pak, Bapak mau kira-kira senangnya merek apa? Kalau di toko itu senangnya merek apa? Lalu mungkin saya bilang merek X. Setelah saya bilang merek X, dia bilang, oke, great. Ayo sekarang kita mulai ukur. Mulailah dia mengukur pundak kita, dada kita, perut kita, tangan lengan, dan sebagainya. Dia ukur. Dan setelah dia ukur, saya pernah sekali saya mengintip ke belakang ke dapur tempat mereka memotong bahan. Dan saya melihat sebuah komputer yang sangat menarik. So, pertama yang dia input di dalam sana adalah merek yang saya sebutkan, misalnya merek X. Dan dia masukkan situ merek X. Setelah dia keluarkan merek X, itu keluarlah satu gambar. Satu gambar yang kemudian setelah gambar itu keluar, baru setelah itu dia berikan ukuran-ukuran. Jadi saya berikan contoh di sini. Misalnya ini adalah merek X, maka di dalam komputer itu akan misalnya keluar seperti ini. Seperti ini misalnya. Setelah sudah keluar mesin itu seperti ini, maka apa yang dilakukan adalah barulah diinput ukuran saya. Jadi di situ dia input, oh, karena saya 40 kilo lebih besar, mungkin dia bilang enggak, ini di sini. Oh, ininya di sini. Oh, tangannya terlalu panjang, jadi dipendekin sedikit. Sehingga berdasarkan pola yang baru ini, maka bahan yang dipotong adalah yang diikutkan dengan ini. Nah, apa yang kita belajar dari si penjahit ini? Yang kita belajar dari si penjahit ini adalah kita harus bisa membedakan antara apa itu yang namanya prinsip, ya, prinsip dalam hal ini saya usulkan sebagai satu cetakan, ya. Ini adalah cetakan, garis yang solid ini adalah cetakan, dan pola, ya. Pola itu bersifat customization, custom to you, custom to me. Itu adalah pola, pattern. Nah, yang kita perlu mengerti adalah Alkitab mengandung banyak sekali prinsip-prinsip janji Tuhan, tapi polanya bisa berbeda-beda, tergantung saudara dan saya itu siapa. Yang bikin kita kadang-kadang frustrasi adalah kita mengambil pola orang lain seperti ini, dan saya coba masuk. Wah, kalau saya mencoba masuk ke dalam pola ini, apa yang akan terjadi adalah mungkin perut saya akan kelihatan kemana-mana. And it will not work for me. Mungkin kancingnya akan lepas. Karena waktu saya duduk dan perut itu muncul, kancingnya akan lepas.
Saudara, kita harus bisa membedakan apa yang namanya prinsip, dan apa itu namanya pola atau pattern. Kalau prinsip itu bisa apply kepada semua orang. Prinsip janji firman Tuhan bisa di-apply kepada semua orang. Tapi waktu Anda baca, prinsip yang sama di dalam kehidupan Yusuf berbeda dengan polanya Yusuf, polanya Abraham, polanya Musa, polanya Paulus, polanya Petrus, itu berbeda-beda. Tapi prinsip janjinya bagi saudara dan saya tetap sama. Polanya yang berbeda. Nah, seringkali kita mencampur adukan antara pola dan prinsip. Akhirnya yang kita pelajari, yang kita coba renungkan adalah polanya. Sehingga kita merasa, oh, polanya kalau Paulus mengalami seperti ini, maka saya harus mengikuti pola itu. That's not true. Karena prinsip berlaku bagi kita semua, tapi pola itu berlaku hanya disesuaikan kepada saudara. So, saya mau usulkan seperti ini. Apa sih prinsip? Prinsip Alkitab memberikan kita satu kerangka atau pathway. Ya. Firman Tuhan menunjukkan garis besar yang bisa kita pegang dalam hidup kita. Itu kita sebut prinsip. Prinsip Alkitab tidak bisa berubah. Karena Tuhan selalu setia kepada saudara dan kepada saya. Kita boleh jatuh, kita boleh menyangkal dia seperti Petrus menyangkal Yesus. Tapi Tuhan tidak bisa menyangkal janjinya untuk saudara dan saya. Oleh karenanya, janji Tuhan bagi saudara dan saya adalah sebuah prinsip yang kekal abadi. Berlaku yang 2000 tahun yang lalu, berlaku sekarang, berlaku 2000 tahun yang akan datang. Itu sesuatu yang baku. Nah, apa sih pola? Pola, ya, on the other hand, adalah sebuah customization. Customization itu artinya apa? Disesuaikan kepada diri saudara dan disesuaikan kepada diri saya. Jadi ini nggak bisa disamakan. Itulah perbedaan antara prinsip dan pola. Saya berikan contoh. Prinsip waktu kita sekolah, science, prinsip ilmiah mengatakan air membeku pada 0 derajat. Betul ya saudara ya? Itu prinsip yang kekal abadi. 2000 tahun lalu air tetap 0 derajat akan beku, 2000 tahun yang akan datang air akan tetap beku pada 0 derajat. Tapi polanya berbeda-beda. Nah, ini di tangan saya ada bawa ice maker. Kalau saudara taruh air penuh di dalam tempat ini dan Anda tempatkan pada suhu 0 derajat, apa yang akan terjadi adalah akan terjadi pembekuan. Jadi prinsipnya sudah tepat. Tapi polanya berbeda-beda. Dalam hal ini, saya punya es batu akan berbentuk kotak. Tapi mungkin saudara di rumah ada pembentukan es batu yang bentuknya bintang, ada yang bentuk hati, dan sebagainya. Nah, itu adalah perbedaan daripada prinsip dan pola. Mungkin kita bisa ambil contoh yang lain. Seringkali kita mendengar prinsip Alkitabiah bicara mengenai tabur tuai. Itu adalah prinsip. Apa yang saudara tabur, pasti saudara tuai. Kalau saudara nggak menabur tapi saudara menuai, itu namanya maling saudara. Jadi kita menabur pasti menuai. Itu prinsip. Nah, saya ambil contoh. Saya iseng, saya ambil Google, I love agriculture. So saya lihat di Google, kira-kira apa sih yang membedakan. Kita lihat, kalau saudara tanam jeruk nipis, Anda akan mulai panen di sekitar 30-36 minggu. Kalau saudara tanam jeruk lemon, Anda akan mulai panen kira-kira 1-2 tahun. Kalau Anda tanam jeruk siam, Anda akan panen kira-kira 2-3 tahun. Prinsipnya sama. Saudara tabur bibit jeruk, akan tumbuh pohon jeruk. Tapi polanya antara jeruk nipis, jeruk lemon, jeruk siam berbeda-beda, saudara. Kalau si jeruk nipis ingin berbuahnya pada tahun ketiga, nggak mungkin. Karena polanya dia 30 minggu pasti berbuah. Begitu juga dengan jeruk siam. Kalau jeruk siam bilang, saya nggak mau lah tunggu 2-3 tahun. Saya lebih senang kalau 30 minggu saya sudah berbuah. Nggak mungkin.
Karena walaupun prinsipnya sama, polanya berbeda. Nah, mungkin kita contoh yang lain supaya makin clear. Saya senang sekali makan daging steak, daging sapi. Dan kalau kita pelajari peternakan sapi, tergantung daripada jenis sapinya mempunyai pola yang berbeda-beda. Prinsipnya adalah kalau sapi itu dipelihara, dikasih makan, dirawat, maka sapi itu akan gemuk, akan besar. Itu prinsip. Sapi apapun akan gemuk dan besar kalau dia sehat dan dikasih makan. Tapi waktu saudara piara sapi pedaging, Anda cukup memelihara menggemukkannya dengan waktu 3-4 bulan. Sedangkan kalau saudara piara sapi wagyu, ya, yang banyak lemaknya, wah rasanya harum, itu Anda membutuhkan masa penggemukan 12-14 bulan. Nah, kalau sapi wagyu yang membutuhkan waktu 12-14 bulan dipelihara selama 3-4 bulan, lalu dipotong, itu nggak akan bagus. Nggak siap bahkan untuk dipotong. Begitu juga sebaliknya. Kalau sapi pedaging bilang, saya mau ikut polanya wagyu, kayaknya enak kalau dipelihara 12-14 bulan. Nggak akan enak. Karena apa yang terjadi? Dagingnya akan sangat berlemak. Sampai saudara nggak bisa makan dagingnya. Nah, prinsipnya sama, polanya berbeda. Mungkin kita ambil satu contoh lagi. Jagung. Saya tanam jagung hampir 8 tahun, saudara. Dan waktu kita tanam jagung varietas yang untuk pakan ternak. Jadi bukan pakan manusia, pakan ternak. Untuk kami bisa panen, dari kami menanam sampai kami panen, membutuhkan waktu kira-kira 120 hari. Tapi kalau kita mau tanam jagung manis, itu yang warnanya agak putih, yang kita seringkali menikmati, itu cukup 63 hari. Sekali lagi di situ kita bisa lihat bahwa prinsipnya sama, polanya berbeda-beda. Nah, ini satu konsep yang perlu kita tangkap sehingga dalam merenungkan firman Tuhan bagi hidup kita, kita mengerti, nggak salah kaprah. Biarlah yang kita renungkan adalah prinsipnya, bukan polanya. Karena prinsipnya ini adalah sesuatu yang kita dapatkan terlebih dahulu, baru setelah itu polanya Tuhan sesuaikan kepada kita. Karena kita semua adalah unik dan kita semua adalah special, maka pola kita nggak akan pernah sama. Mungkin bisa 80% sama, tapi nggak mungkin 100% sama. Gitu saudara ya. Jadi hari ini saya memberikan judul dalam seri pertama prinsip dan pola, yaitu Growing in Uncertain Times. Bertumbuh di dalam masa-masa yang tidak menentu. Dan dalam beberapa minggu ke depan kita akan bicara prinsip dan pola dalam pertumbuhan kita, dalam kerohanian kita, dalam usaha marketplace kita. Kita akan bahas financial, kita akan membahas beberapa minggu ke depan. Jadi ini saya sedang set up the basic, set up satu fondasi, satu garis yang dimana kita bisa mengerti agar ke depannya dalam proses mengerti prinsip Tuhan, janji Tuhan dalam hidup kita, kita bisa mengerti juga polanya Tuhan bagi hidup kita secara spesifik. Jadi hari ini kita akan bicara mengenai growing in uncertain times, bertumbuh dalam masa-masa yang tidak menentu. Saudara sudah siap? Kalau yang sudah siap, ketik amin. We'd love to interact with you. Dan kalau saudara butuh doa, jangan lupa just click prayer request and we wanna pray for you. So, yang pertama, saya mau mulai untuk bicara mengenai growing in uncertain times, adalah saya mau ngajak kita untuk mengingat amanat agung Tuhan dalam firman Tuhan. Yang sangat terkenal, kita semua tahu, Matius 28. Yang mengatakan adalah, dan engkau akan jadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kita mau mulai dari konteks itu. So, kita mulai bahas ya perjalanan ini.
Ini adalah sebuah prinsip yang sedang kita pelajari. Yang pertama, tahap pertama dalam amanat agung itu adalah berbicara mengenai Yerusalem. Jadi di Kisah Rasul 2, sama-sama kita buka Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Di situ dikatakan ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka 120 orang ya dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di sini kita bisa katakan bahwa dalam keadaan 120 orang duduk dan menunggu janji Tuhan. Ingat sebelum Yesus diangkat, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, tunggu sampai Roh Kudus itu dicurahkan. Dan di sana 120 orang itu berkumpul, menunggu, berdoa sama-sama. Lalu di sana dikatakan maka Roh Kudus itu dicurahkan atas mereka. Boom. So what happens? Waktu Roh Kudus dicurahkan atas hidup mereka, orang-orang menjadi bingung. Ini lagi mabuk, ini masih siang, udah mabuk dan sebagainya. Lalu Petrus yang baru saja menyangkal Tuhan, menyangkal Yesus, mendadak Yesus penuh dengan Roh Kudus berdiri. Dia berdiri dan dia mulai berkhotbah, yaitu di Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 40. Dan kita semua tahu firman Tuhan mencatatkan setelah Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Saudara, masa ini saya mau memberikan yaitu ini adalah satu fase childhood, kanak-kanak. Di dalam fase kanak-kanak, di dalam fase kita di Yerusalem, kita itu seperti kanak-kanak. Ya. Kanak-kanak itu maksudnya apa? Seperti kita punya anak. Saya ingat pertama kali saya punya anak yang pertama, putri yang pertama, rasanya lucu, saudara. Punya anak yang kedua lucu, punya anak yang ketiga pun lucu. Rasanya kita lihat dia, dia nangis, kita merasa, oh tahu ini pasti lapar. Mungkin dia dewasa sedikit, dia bergerak, oh kita tahu ini lagi pengen main. Atau kadang-kadang bahkan kalau lagi umur-umur tanggung, mungkin umur 2 dan sebagainya, umur 3, mungkin dia bermain lalu jatuh. Piang, piring pecah. Kita anggap lucu, saudara. Aduh lucu loh. Dia gak sengaja piringnya jatuh. Atau kadang-kadang dia digodain. Mungkin kakaknya godain, abangnya godakan. Lalu dia ngambek. Dia ngambek dan dia bilang gini, oh gini. Oh nangis, malah kita rasanya lucu gitu. Rasanya, kamu tuh lucu banget gitu. Inilah yang kita sebut masa kanak-kanak. Di dalam masa kanak-kanak, waktu kita ada di Yerusalem kita, itu ada satu periode yang bersifat kita nggak perlu melakukan apa-apa. Semua kebutuhan kita dipenuhi. Kita minta, diberikan. Kita baru doa, dijawab. Cepat sekali, segala sesuatu berlaku cepat. Rasanya kayak orang tuh lagi honeymoon. Wah, excited. That's childhood. Banyak orang mengatakan, aduh, saya kepengen jadi anak-anak. Enak jadi anak-anak. Gak perlu mikirin ekonomi, gak perlu mikirin COVID. Yang perlu dipikirin apa? Cuman makan, main, tidur. That's it. Gak ada yang lain. Itulah masa kanak-kanak. Nah, fase kedua adalah Yudea dan Samaria. Mulai dari Kisah Para Rasul 2, 3, 4 itu bicara mengenai bagaimana jemaat di Yerusalem itu menikmati persekutuan yang luar biasa satu dengan yang lain. Dan mereka pun bertumbuh. Apa yang mereka lakukan? Mereka hanya bersekutu, enjoying, having fun, fellowship, makan-makan. You know guys, di 2020 ini banyak sekali talenta-talenta masak yang luar biasa. Saudara, kalau saudara bosen di rumah, Anda bisa
masuk ke 2020 community, di situ banyak sekali makanan-makanan yang dijual sehat dan luar biasa. Beberapa bikin saya naik sampai 1 kilo, saudara. Jadi, saudara, itu satu hal yang dilakukan jemaat mula-mula. Makan-makan, happy, hanging out. That's what they do. And then mulai dari Kisah Para Rasul pasal ke-7, nadanya ini mulai sedikit berbeda. Ada sesuatu yang berubah di Kisah Rasul pasal ke-7. Di sini dimulai dengan kematian Stefanus. Ingat cerita mengenai Stefanus yang dituduh secara palsu, lalu akhirnya dihukum mati dengan rajam, dilemparin batu. Nah, yang menariknya, secepatnya Stefanus itu menjadi martir, Kisah Rasul pasal ke-8 mempunyai judul yang menarik sekali. Judulnya adalah penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Nah, saudara, fase kehidupan ini saya sebutkan adalah fase remaja atau teenager. Siapa yang masih ingat zaman-zaman teenager? Carefree, rasanya semuanya mau coba. Satu hari kita bangun dan kita ngerasa kita lebih pintar, lebih cerdas dari semua orang di seluruh dunia ini. And you're probably right. And you just feel like, wow, pokoknya I want to do this, I want to do that, nggak peduli. That's what they do. Di pada zaman ini yang terjadi di Yerusalem adalah di tengah mereka lagi senang fellowship, happy, makan-makan, hangout, datanglah kerajaan Roma yang mulai menindas, menganiaya mereka. Mulai datang. Apa yang terjadi? Penguasa-penguasa Roma ini mulai menghancurkan kedamaian, ketenangan. You know, the comfort of your childhood. The comfort, kenyamanan saudara jadi anak-anak. Itu mulai dihancurkan. Waktu jemaat-jemaat di Yerusalem ditindas, dianiaya, mark this, mereka terpaksa. Saya ulang katanya, terpaksa untuk menyebar ke Yudea dan Samaria. Kita perlu ingat, ada sejarah antara orang Yahudi dengan Samaria. Orang Samaria tidak mau bermain dengan orang Samaria, karena orang Samaria dianggap adalah suatu bibit yang tidak murni. Karena sejarahnya waktu mereka dijajah, mereka dicampurkan dengan penduduk-penduduk dari bangsa lain sehingga mereka nggak lagi murni Yahudi. Oleh karena itu orang-orang Yahudi nggak suka main dengan Samaria. Ingat di Yohanes 4, waktu Yesus dengan wanita Samaria, murid-muridnya mengatakan, mau ngapain kita di sini? Mau ngapain engkau dengan wanita itu? Mau ngapain? Because they don't like it. And yet, karena terpaksa, mereka pun akhirnya tersebar sampai ke Yudea, ke Samaria, dan ke Galilea. Kalau kita baca di Kisah Rasul 9 ayat 31, kita lihat, saya bacakan. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Saudara, they don't like it, tapi karena terpaksa, mereka akhirnya keluar dan masuk ke Yudea, Samaria, dan Galilea. Ingat, Galilea dikatakan bahwa nggak ada sesuatu yang baik, sesuatu yang menarik yang keluar dari Galilea. And yet, Galilea bertumbuh sehat, Samaria bertumbuh sehat, Yudea bertumbuh sehat. Dalam fase teenager years, dalam fase remaja, ya, kita lihat yang pertama adalah kanak-kanak. Yang kedua, remaja. You see, waktu kita di dalam fase remaja, seringkali kita, saudara dan saya, membutuhkan sebuah faktor eksternal untuk memaksa kita untuk bergerak. Mungkin saya cerita sedikit. Waktu saya mengajar anak-anak saya untuk berenang, misalnya, saya akan ajak mereka masuk ke kolam renang.
Dan di kolam renang akan saya pegangin sebentar. Saya kasih tahu prinsipnya. Begini loh kalau mengapung. Setelah itu anaknya saya lepas. Sehingga dia akan bergumul dengan air itu. Minum-minum air sedikit. Siapa yang ingat waktu saudara minum-minum air? Bergumul di dalam kolam, minum air, mungkin keplak-keplak, teriak-teriak. Lalu kita tangkap kembali. Lalu kita lepaskan kembali. Dan terus diulang sampai anak itu bisa. Pertanyaannya, anak itu bisa karena kemauannya sendiri atau karena faktor eksternal? Tentu faktor eksternal. Anak-anak nggak pernah terpikir saya mau bisa mengambang dan sebagainya. Yang dia pikirkan adalah bermain air. Tapi sebagai orang tua kita mengajarkan mereka untuk berenang. Supaya mereka bisa berenang, bisa ngambang, bisa ngapung dan sebagainya. Oleh karenanya, melalui faktor orang tua, kita mengajarkan dia berenang. Atau, contoh, mungkin saudara lagi anak-anak di dalam gereja, lalu salah satu pemimpin atau pelayan Tuhan bilang, ayo kamu pelayanan. Aduh, pelayanan, saya nggak bisa. Ayo kamu nyanyi. Aduh, nyanyi saya nggak bisa. Ayo rekaman. Aduh, saya nggak bisa. Lalu si pemimpin ini mengatakan bisa. Akhirnya lo and behold, minggu depan Anda sudah pakai seragam pelayanan dan Anda sudah melayani di gereja. Lalu jalan 2 bulan kemudian Anda bilang, saya bisa juga loh. Pertanyaannya, dia bisa karena ada faktor siapa? Faktor eksternal, saudara. Ada si pemimpin yang ngotot agar dia ikut pelayanan. Akhirnya dia bisa. Atau mungkin di dalam marketplace yang paling mudah adalah waktu kita lulus, wah enak lulus sekolah, kuliah dan sebagainya. Kita mulai diprogramkan oleh universitas-universitas untuk kita magang ke kantor-kantor. Waduh, saudara, pernah ingat saudara pertama kali saudara magang, rasanya, my God, rasanya kalau bisa nyerah, udah kepengen nyerah. Tapi Anda harus lakukan. Anda nggak bisa kembali dan bilang, Pak dosen, Pak dekan, saya nggak mau, jangan ngotot lah, saya nggak mau, nggak bisa saudara. Itu adalah salah satu bagian. Jadi di dalam masa teenager years, di dalam masa remaja, kita seringkali membutuhkan faktor eksternal, dorongan eksternal agar kita bisa bergerak, agar kita bisa bertumbuh. Kita bisa memenangkan Yerusalem kita dengan hanya duduk dan menantikan. Tapi kita nggak bisa sampai ke Samaria kalau kita nggak punya faktor eksternal yang mendorong kita menuju Yudea dan Samaria. But look at it this way. Mereka waktu keluar sangat gak nyaman. Aduh, Yerusalem itu udah paling enak. Aduh, udah paling cantik. And yet, firman Tuhan mengatakan bahwa pada akhir-akhirnya semua jemaat Yerusalem, Yudea, Samaria, Galilea hidup dengan damai. You know what? Back to comfort. Kita juga begitu. Magang gak enak, tapi sekarang it's fine. We can do our work. It's fine. Pelayanan sambil kerja, bisa juga ya ternyata ya. Awalnya, aduh gak bisa waktunya. Bisa juga ya ternyata ya. Ada satu faktor eksternal. Itu bicara mengenai growing up as a teenager. Teenager years itu yang saya sebut. Nah yang menarik adalah yang ketiga. Yerusalem, Yudea dan Samaria. Yang ketiga, sampai ke ujung bumi. Pertanyaan saya. Apa yang membedakan seorang dewasa dari seorang anak-anak? Ada yang bilang umur, ada yang bilang uban, kayak saya saudara, saya mulai beruban. Ada yang bilang pakaian, ukuran pakaian dan sebagainya. Is that true? I don't think so. Karena ada orang yang tua, umurnya sudah tua, tapi perilakunya lebih dari anak-anak. Ada. Makanya kita sebut mereka apa? Kekanak-kanakan. Jadi apa saudara yang membedakan antara dewasa dan anak-anak? Yang menarik adalah di Kisah Para Rasul. Jadi hari ini kita akan sedikit browse through Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul setelah ditutup pasal 9, datanglah bab 10. Nah bab 10 ini menarik sekali judulnya. Judulnya adalah
Petrus dan Cornelius. Ini sesuatu yang aneh. Petrus adalah seseorang Yahudi, tapi Cornelius adalah satu tentara Itali yang ditempatkan di sana. Artinya non-Yahudi. Saya bacakan sedikit ya. Kisah Rasul 9 ayat 10. Pada saat itu Petrus merasa lapar dan ingin makan. Luar biasa. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung kepada 4 sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tuhan kita tuh luar biasa. He knows your language and my language. Waktu Petrus lapar, Tuhan bicara kepada Petrus dalam konteks apa, saudara? Makanan, saudara. So, kalau hari-hari ini, saudara, in our fellowship, apalagi orang Indonesia, keramah tamahan kita tuh luar biasa. Keramah tamahan kita tuh udah alkitabiah, saudara. Yaitu selalu berkeliling di meja makan. Right? So, Tuhan bicara mengenai makanan. Petrus lapar, Tuhan bicara melalui makanan. Lalu Petrus menjawab ayat 14, "Wah, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Karena binatang-binatang yang ditaruh, yaitu binatang menjalar, burung dan sebagainya, itu adalah binatang-binatang haram yang diharamkan oleh hukum Yahudi. Hukum Taurat ya. Lalu ayat 15 mengatakan, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai berapa kali, saudara? 3 kali. Dan sesegera itu hilang, terangkatlah benda itu ke langit. Petrus ayat 17 mengatakan, bertanya-tanya di dalam hatinya. Saudara, pernah saudara mengalami kejadian ini? Anda dapat Tuhan bicara kepada saudara dan saudara bertanya-tanya di dalam hati saudara, apa ya maksudnya Tuhan? Dia bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius yang ingin mengundang Petrus ke tempat Cornelius. Nah, apa yang terjadi dalam setup ini? Tuhan tidak memberikan suatu penganiayaan kepada Petrus, tapi sebuah mimpi. Tuhan berbicara kepada Petrus melalui satu vision, ya. Nah, tetapi kejadian ini adalah satu titik kritis dalam penggenapan amanat agung yang menuliskan sampai ke ujung bumi. Nah, artinya ujung bumi, coba bayangkan saudara. Kalau saudara bicara mengenai Yerusalem, Yudea dan Samaria, itu semua masih minimal, walaupun Samaria dianggap nggak sempurna dan sebagainya, tapi minimal masih berdarah Yahudi. Tapi kalau bicara ke ujung bumi, maka sudah pasti harus mengikuti, melibatkan orang-orang yang bukan Yahudi, betul? Kalau enggak bagaimana? Jadi mungkin saya rasa murid-murid waktu diberitakan Anda akan jadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi, mungkin dia juga nggak ngeh gitu. Oh iya, amin, 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 amin. Berapa dari kita yang seringkali waktu Tuhan bicara kita juga nggak ngerti. Kita amin, amin aja, yes, yes, yes. Tapi kita nggak mengerti konsekuensinya, yaitu sampai ke ujung bumi. Nah, Tuhan melalui Petrus mulai merubah sesuatu. Dia mulai mengajarkan kepada Petrus yang kuanggap halal, nggak boleh kamu anggap najis. Karena bagi mereka untuk bergaul dengan orang-orang non-Yahudi itu ada sesuatu yang najis, saudara. Wah, no. Sebegitu najisnya hukumnya untuk bergaul kepada orang-orang non-Yahudi, ya, dalam hal ini Petrus dengan Cornelius, apalagi Cornelius dibaptis oleh Petrus. Petrus masuk ke rumah Cornelius. Cornelius mengundang seluruh kerabat-kerabatnya untuk mendengar Petrus. Begitu najisnya, begitu besarnya permasalahan ini, sampai kita sampai ke Kisah Para Rasul ayat 11, Kisah Para Rasul 11. Di sana dijudulkan Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius di Yerusalem. Saudara, it's not easy untuk masuk ke fase yang ketiga ini. Karena untuk kita bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu ke tahap adulthood, dewasa.
Untuk kita bisa masuk kepada adulthood, untuk kita bisa menyeberang, bukan hanya berhenti di Samaria, tapi sampai ke ujung bumi, cara berpikir kita perlu berubah. Perhatikan, waktu kita mulai bertumbuh dewasa, orang tua kita, kalau zaman saya dulu, kalau kita nakal, mungkin dipakai rotan. Wah, satu pakai penggaris. Saudara pernah ngalami juga, saya yakin. Tapi waktu kita sudah mulai dewasa, orang tua kita nggak lagi seperti itu, tapi yang dilakukan adalah mendudukkan kita dan mulai berbicara. Dan biasanya konklusinya begini, setelah bicara, diskusi panjang dan lebar, akhirnya orang tua bilang gini, udah deh, lu pikirin aja sendiri. Right? Sementara waktu kita anak kecil, nggak pernah ada opsi itu. Pasti opsinya either kamu lakukan atau saya menggunakan penggaris. Faktor eksternal. Tapi waktu kita dewasa, udah lu pikir aja sendiri. Dan kita mulai berpikir. Nah, you see waktu kita masuk ke dalam kedewasaan adulthood, faktor penggeraknya bukan lagi keadaan. Faktor penggeraknya bukan lagi eksternal, tapi bersifat internal. Bukan lagi secara fisik yang didorong, dipaksa dan sebagainya. Tapi yang berubah itu adalah cara kita berpikir, yaitu perspektif kita. Dalam fase adulthood, kedewasaan, kita harus mampu berpikir menggunakan cara berpikir ilahi. Oleh karenanya Roma 12 ayat 2 ditekankan bahwa biarlah setiap hari akal budi kita diperbarui. Kalau kita baca Yosua waktu dia mau masuk ke tanah perjanjian, Tuhan menekankan bagi dia, renungkan firmanku siang dan malam. Kenapa disuruh renungkan? Kenapa nggak baca? Baca firmanku. No. Kata renungkan. Kata renungkan berarti bukan sekedar baca, tapi betul-betul diresap. Saudara, kita setiap malam dari hari Senin sampai hari Sabtu, kita ada daily devotion. Pukul 8.20 malam. 20.20 malam di Instagram Live 2020 Community. Tahun ini kita bersepakat untuk menyelesaikan perjanjian baru bersama-sama, 260 chapter. Kita sudah 3 buku, kita sekarang sudah sampai di kitab Yohanes. Di situ kita berbagi mengenai prinsip revelation yang Tuhan berikan setiap malamnya satu pasal. I encourage you kalau ada waktu untuk ikut. Karena di situ bukan bicara mengenai baca firman Tuhan, tapi kita merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Supaya kita bisa memperbarui cara pikir kita. Nah, saudara, waktu kita menolak untuk menerima cara pemikiran baru, new way of doing things, atau sekarang mungkin yang lagi musim adalah new normal kali ya, new normal. Kalau kita menolak untuk diperbaharui, kita nggak bisa maju, saudara. Kita nggak bisa maju. Pertanyaan contoh, dalam new normal, mengatakan bahwa kalau saudara punya usaha, misalnya F&B, restoran, cafe, coffee shop, Anda hanya bisa berfungsi 50%. Karena pelanggan yang Anda bisa terima hanya 50%. Berarti untuk saudara bisa mengoperasikan sebuah restoran dengan kapasitas 50%, tapi harus untung dan tetap untung, nggak mungkin dengan cara yang lalu. Right? Berarti kita perlu punya cara berpikir yang baru. Bagaimana sekolah bisa berhasil tanpa hadir di kelas? Nggak mungkin lagi kalau kita harus mengandalkan guru yang mengawasi kita dan mengatakan harus belajar, harus belajar. Nggak bisa. Something has to change. Begitu juga kalau kita sebagai umat Tuhan. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan bisa terus bertumbuh secara rohani tanpa kita menghadiri gereja? How? Ini adalah hal-hal sebuah ciri khas daripada pertumbuhan menuju kedewasaan. Coba saya ceritakan sedikit secara marketplace. Forbes Magazine mengilustrasikan Kodak. Mungkin saudara masih ada sebagian yang tahu, tapi kebanyakan mungkin nggak tahu perusahaan Kodak. Kodak adalah tapi adalah perusahaan yang begitu tua dan adalah pionir daripada fotografi. Sayangnya, saudara tahu mereka yang mereka jatuh bangkrut. Bukan karena mereka tidak mengikuti teknologi, bahkan sebenarnya penemuan kamera digital yang pertama itu ditemukan oleh Kodak.
Namun seluruh manajemen daripada Kodak menertawakan pola yang baru itu, cara berpikir yang baru itu, yaitu nggak lagi menggunakan film, tapi menggunakan digital camera. Bagaimana tidak saudara, di dalam dunia perfilman, jual roll film, film video dan sebagainya, Kodak adalah number one. Mereka punya pangsa pasar lebih dari 90% pada saat itu. Tentu dia bilang, nonsense. Tapi look at what happened when they refuse untuk merubah cara berpikir mereka. Nggak lama, 30 tahun, 20-30 tahun kemudian, mereka menjadi bangkrut. Saudara, waktu kita menolak untuk menjadi dewasa, waktu kita menolak untuk mulai secara internal merubah cara berpikir kita, maka pertumbuhan kita akan menyangkut, akan stagnan. Contoh yang kedua yang paling sederhana kalau saudara bicara mengenai Alkitab mungkin adalah bagaimana orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli agama, ahli-ahli Taurat, imam-imam yang menolak untuk berubah cara pola pikir mereka. Gak mau cara pikir mereka diperbarui. Mereka bilang, enggak, yang dulu itu udah paling benar, yang dulu itu udah paling benar. Sama seperti Kodak mengatakan, enggak, yang film itu yang paling benar, enggak akan pernah digital. Yang dulu itu, akhirnya apa saudara? Kodak bangkrut, tapi dalam kasus orang Farisi dan Saduki, Yesus disalibkan. Walaupun sudah berdiri di hadapan mereka pun, Yesus tetap disalibkan. Jadi melalui prinsip saudara, hari ini kita bicara prinsip, ya bukan pola, prinsip. Melalui prinsip Alkitab ini yang kita bahas, kita bisa lihat bahwa ada 3 fase pertumbuhan. Fase anak-anak, fase remaja, dan fase dewasa. Yang kita bicarakan adalah, saudara, prinsip. Nah, pertanyaan hari ini bagi kita untuk mencerminkan adalah kira-kira saudara itu ada di mana gitu. Apakah saudara masih ada di posisi kanak-kanak yang selalu posisinya adalah minta. Atau kita sudah pada kanak remaja yang dimana kita membutuhkan eksternal. Anda butuh didorong, Anda butuh kita bilang apa? Dijorokin gitu ya. Dibohongin sedikit atau dicemplungin ke dalam kolam renang supaya saudara mau nggak mau berenang. Anda butuh faktor eksternal untuk menggerakkan saudara. Atau yang ketiga, Anda butuh untuk membuka dan memperbarui cara pikiran saudara supaya saudara bisa masuk kepada kedewasaan. Contoh, di tengah COVID ini, situasi COVID, kita ngelihat selalu akibatnya buruk sekali ya. Kita menjadi takut, ekonomi begini, dan sebagainya. Betul ya? Betul. Tapi bagi beberapa orang, saudara dan saya termasuk, mungkin ya, ini adalah faktor eksternal yang dibutuhkan untuk supaya kita bisa bergerak dari kanak-kanak menjadi remaja. Ingat, karena untuk bergerak dari kanak-kanak menuju remaja, kita butuh digerakkan oleh faktor eksternal. Saya katakan di sini X, faktor eksternal butuhkan. So, Tuhan menggunakan situasi yang gak nyaman ini untuk menekan saudara untuk keluar dari zona nyaman, untuk keluar dari Yerusalemmu, untuk keluar dari tempat-tempat perlindunganmu, sangkarmu, supaya saudara bukan hanya berkuasa dan jaya di Yerusalem, tapi juga jaya di Yudea dan Samaria. God is expanding your territories. God is expanding your area. God is actually growing you. Karena the desires of God, hasrat Tuhan dalam hidup saudara adalah bukan untuk diam di satu fase, tapi untuk grow. Or alternatively, mungkin bagi yang lain, situasi yang kita sedang alami hari ini adalah satu faktor seperti seperti Petrus yang mendapatkan mimpi itu, vision itu daripada Tuhan. Yaitu Tuhan lagi bicara kepada saudara dan saya melalui situasi ini agar kita punya pola pikir itu mulai berubah. Cara berpikir kita. Artinya apa? Faktor internal, faktor I. Tuhan itu lagi menggunakan situasi ini supaya mengubah pemikiran kita agar pemikiran kita diperbaharui. Mulai cara kita berpikir berubah sehingga kita menjadi dewasa.
God is not happy, nggak puas bahwa amanatnya dipenuhi hanya 3/4 sampai Samaria. No, but God has a plan for you and for me. Firman Tuhan mengatakan bukan hanya Yerusalem, bukan hanya Yudea, bukan hanya Samaria, tapi hari ini saya mau berkatakan bahwa maksud Tuhan dalam hidup saudara adalah bahwa saudara sampai ke ujung bumi, saudara. Katakan amin, saudara. Tapi untuk kita bisa sampai ke dalam ujung bumi, maka kita harus mengubah faktor kita secara internal supaya kita bisa bergerak. Saya yakin bagi mereka yang bisa menangkap perubahan ini dan bergerak dari remaja masuk ke kedewasaan, setelah suasana COVID ini selesai, saya yakin mereka lah yang akan jadi juara-juara baru. Dan saya mau berkatakan bahwa rancangan Tuhan dalam hidup saudara adalah untuk saudara menjadi marketplace champion. Juara-juara di marketplace dimanapun Tuhan tempatkan saudara untuk saudara berkreasi. Katakan amin, saudara. Terima, saudara. Terima. Saya mau katakan bahwa today, hari ini, growing in uncertain times, bertumbuh di dalam waktu-waktu yang tidak pasti. Ini adalah waktu yang Tuhan mau percayakan saudara hal-hal yang lebih. Hari ini saudara di Yerusalem, Tuhan mau saudara ke Yudea dan Samaria. Hari ini saudara sudah sampai Samaria. Hari ini Tuhan mau saudara masuk sampai ke ujung dunia. Percayalah bahwa rancangan Tuhan adalah yang baik bagi hidup kita. It's about bringing us to grow untuk masuk ke next level. Supaya kita semakin mengerti terhadap rencana Tuhan dan tujuan Tuhan bagi hidup kita. Saudara, yang kita pelajari hari ini adalah prinsip. Bagaimana saudara tanya, loh, terus kenapa kita nggak bahas polanya? Saudara, pola saya dan pola saudara akan selalu berubah. Kalau saudara tangkap prinsip ini, saya mau saudara berdoa kepada Tuhan agar Tuhan tunjukkan bagi saudara pola ini. Pola yang terbaik bagi hidupmu. Baju ini nggak mungkin saya kasih saudara baju saya untuk ke saudara. Nanti tangannya kebesaran, pinggangnya kekecilan dan sebagainya. Tapi saudara, Tuhan punya cetakan pola, the perfect fit for you, for me. Dan hari ini saudara, saya minta agar saudara menangkap prinsip ini dan mulai doa, Tuhan, reveal unto me pola yang Tuhan mau terapkan bagi hidup saya. That specific cut for you. Amin, saudara. Yuk kita doa sama-sama sambil kita mempersiapkan hati kita untuk perjamuan kita siang hari ini. Bapak Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan, maksud rancangan-Mu bagi hidup kami adalah rancangan penuh damai sejahtera. Rancangan yang untuk mendewasakan kami supaya kami semakin hari Tuhan semakin seperti-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah untuk kami menaik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Rancangan-Mu adalah untuk kami memperlebar daerah kami. You enlarge our territories. You enlarge, oh God. Kami nggak hanya berhenti di Yerusalem. Kami nggak berhenti di Samaria. But to the ends of the world. So I speak to the ends of the world. Tuhan, siang hari ini aku berdoa, aku berkatakan to the ends of the world. Biarlah saudara saat ini waktu saudara angkat tanganmu di tempatmu, di manapun saudara berada dan saudara berdoa. I just want to release that to you. Biarlah saudara dengan kasih karunia oleh Tuhan. Biarlah dia memperbaharui pemikiranmu. Biarlah dia mengangkat engkau. Biarlah dia me-enlarge your territory. Biarlah bersama dengan Tuhan Anda akan Tuhan percayakan sampai ke ujung bumi. Amin, saudara. Receive it. Bila katakan Tuhan aku terima. Perkatakan saudara. Perkatakan wherever you are. I receive it. I receive it Tuhan. Janjimu aku terima. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Mari kita ambil roti perjamuan kita saudara. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Ia mengambil roti. Kita ambil rotinya saudara. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, dalam perjamuan ini, saudara ambil biskuit, roti, gak apa-apa saudara.
Tapi percaya bahwa perjamuan ini mempunyai kuasa yang luar biasa bagi hidup saudara dan saya. Satu persekutuan antara kita dengan Tuhan Yesus. Saudara, mari kita angkat roti ini. Saya tunggu sebentar, saudara. Oh, thank you Lord Jesus. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil cawan kita, anggur kita. Anda kalau ada grape juice atau even just water, it's fine. Demikian juga kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, ini bukan anggur yang biasa. Tapi kita percaya ada kuasa. Kita percaya ada mujizat. Kita percaya ada pertolongan Tuhan. Kita percaya ada perlindungan Tuhan. Kita percaya rancangan Tuhan yang digenapi dalam setiap hidup saudara. Hari ini saudara, waktu kita minum ini, saya mau saudara imani. Dan saudara mulai terima pengurapan itu. Mulai terima daripada Tuhan. Terobosan itu mulai terima dari Tuhan. Dan perlebaran daerahmu mulai terima dari Tuhan. Waktu Tuhan angkat saudara naik ke level yang berikutnya, mulai terima promosi-promosi, pertumbuhan-pertumbuhan dari Tuhan bagi hidup saudara dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara, just mengucap syukur, saudara, mengucap syukur untuk perjamuan, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah ditabur. Saudara, just mengucap syukur, perkatakan dimanapun saudara berada, di rumah, bersama-sama dengan teman-teman, perkatakan, ucapkan, oh terima kasih Tuhan, dan mulai perkatakan, aku terima setiap prinsip janji Tuhan, setiap firman Tuhan yang ditabur hari ini bagiku, aku terima di dalam nama Yesus. Dan biarlah setiap benih yang ditabur, gak ada yang sia-sia, tapi semuanya akan bertumbuh, semuanya akan bertumbuh dan berbuah-buah. Dan Tuhan Tuhan sendiri yang lipat-lipat gandakan. Kami percaya Tuhan yang butuh mujizat, kesembuhan saat ini sembuh di dalam nama Yesus. Yang butuh pertolongan Tuhan secara ekonomi, Tuhan tolong, gak akan terlambat Tuhan. Yang Tuhan butuh satu pengharapan yang baru. Hari ini I speak hope in your life. There is hope, there's a new hope. Dan selama ada Yesus selalu ada pengharapan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan kami tangkap isi hatimu. Di dalam nama Yesus. Semua katakan amin. Wow, Anda diberkati saudara. I'm so blessed. I'll see you next week. Dan juga jangan lupa daily devotion kita setiap Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 20 di Instagram 2020 Community. Dan juga jangan lupa subscribe C3 2020 Community YouTube supaya Anda bisa mungkin mengulang kembali playback atau berbagi prinsip firman Tuhan ini kepada teman-teman dan keluarga saudara. Have a wonderful Sunday, have a wonderful family time, and I speak that this week become such a blessing for you. Blessed week. In Jesus' name. Amen. Thank you guys. God bless you.